Seorang manusia biasanya hanya mampu mengubah nasibnya sendiri. Tapi terkadang, sejarah melahirkan pengecualian. Ada seseorang yang bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Messi Ronaldo, Sadio Mane, wallahi, Sadio Mane, Sadio Mane. Sadio Mane bukan sekedar pesepak bola besar. Dia adalah denyut nadi Senegal modern. Dari stadion hingga desa terpencil bernama Bambali. Dari gol-gol penentu hingga rumah sakit yang menyelamatkan nyawa. Jejaknya bukan hanya tertinggal di papan skor, tapi di kehidupan nyata jutaan orang. Ini bukan kisah tentang ketenaran. Ini adalah kisah tentang makna. Tentang bagaimana seorang manusia bisa menjadi wajah sebuah negara dan jiwa sebuah bangsa. Inilah Sadio Mane untuk Senegal. Simak kisahnya. Ich glaube, wenn Senegal Präsident werden wollte, könnte es wahrscheinlich werden. Sadio Mane pertama kali bermain untuk Senegal di Olimpiade 2012. Dia berusia 20 tahun. Masih pemain Generation Foot yang baru saja pindah ke Metz, Prancis. Tidak ada yang tahu siapa dia. Tapi di turnamen itu, sesuatu mulai terlihat. Kecepatannya memukau. Senegal kalah di perempat final. Tapi Mane telah menemukan misinya. Bertahun-tahun kemudian, dia pernah mengungkapkan bahwa mengenakan jersey Senegal seperti menjalani sebuah misi. Dan tak ada jersey tim manapun yang membuatnya lebih bangga. Ini bukan sekedar retorika. Mane telah bermain untuk Liverpool, Bayern Munchen, dan kini Al Nassr. Dia pernah memenangkan Liga Champions, Liga Inggris, Bundesliga. Tapi ketika ditanya pencapaian terbesar karirnya, jawabannya selalu sama. Memenangkan gelar untuk negaramu adalah hal yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Senegal memiliki generasi hebat di awal 2000-an. Tim yang mencapai perempat final Piala Dunia 2002. Tapi mereka tidak pernah memenangkan Piala Afrika. 20 tahun kemudian, Cisse menjadi pelatih. Dan Mane menjadi pemain paling penting dalam tim itu. Bukan hanya karena kecepatannya, bukan hanya karena golnya, tapi karena kehadirannya. Bek Senegal, Moussa Niakhaté, pernah berkata tentang Mane. Dia adalah pemain luar biasa yang seharusnya memenangkan Ballon d'Or. Tapi yang lebih penting, dia adalah manusia yang luar biasa. Dia tidak memiliki ego besar. Dia hanya bekerja keras dan mencintai negaranya. Dialah yang membawaku ke timnas. Itu alasan mengapa Cisse merekrutku. Kalau kau punya pemain selevel dia yang mengetuk pintu untuk membawamu, itu menunjukkan kerendahan hati. Ini adalah detail kecil yang penting. Mane tidak hanya bermain untuk Senegal. Dia membangun Senegal. Dia merekrut. Dia meyakinkan. Dia menjadi arsitek tidak terlihat dari kekuatan tim. 126 penampilan, 53 gol.
pencetak gol terbanyak Senegal sepanjang masa. Tapi angka-angka ini tidak akan cukup untuk menangkap perannya yang sebenarnya. Kita perlu kembali ke momen yang mengubah segalanya. 6 Februari 2022, final Piala Afrika, Senegal versus Mesir. Kedua tim dipimpin oleh dua pemain Liverpool, Mohamed Salah untuk Mesir, Sadio Mane untuk Senegal. Rivalitas keduanya sudah dimulai sejak di Anfield. Persaingan Golden Boot, persaingan peran, dan kini dipindahkan ke panggung kontinental. Pertandingan dimulai dengan peluang besar. Menit ke-7, Senegal mendapat penalti. Mane menendang namun kiper Mesir menyelamatkannya. Bayangkan tekanan itu. Seluruh negara menonton. Kesempatan untuk memimpin di final hilang. Tapi inilah perbedaan antara pemain biasa dan pemain besar. Bagaimana mereka merespons kegagalan. Giliran Mane lagi. Itu peluang untuk menebus kesalahan. Peluang untuk membawa Senegal ke gelar pertama mereka. Dan kali ini, tanpa ragu, dia melakukannya. Senegal tutupi wajahnya. Lalu dia menangis. Ini bukan tangisan gembira sederhana. Ini adalah pelepasan 20 tahun frustasi nasional. Ini adalah penebusan dari final 2019 yang hilang melawan Aljazair. Ini adalah jawaban atas pertanyaan yang telah menghantui generasinya. Bisakah Senegal akhirnya menang? Tapi mari kita analisis momen-momen ini lebih dalam. Karena ada pelajaran psikologis yang lebih besar di sini. Penalti pertama yang gagal di menit ke-7 seharusnya menghancurkan mentalnya. Dalam olahraga, kegagalan awal seperti itu sering menjadi beban sepanjang pertandingan. Tapi Mane tidak membiarkannya. Sepanjang 120 menit, dia terus mencoba, terus bergerak, terus menekan. Dan ketika kesempatan kedua datang, dalam situasi yang bahkan lebih menegangkan, adu penalti di final, dia tidak ragu. Tidak ada ketakutan, tidak ada trauma dari kegagalan sebelumnya. Ini adalah karakter, ini adalah ketahanan mental, dan ini adalah mengapa Senegal akhirnya bisa menang. Mane dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Tapi yang lebih penting dari penghargaan itu adalah apa yang dia bawa pulang untuk bangsanya. Kepercayaan diri, identitas baru, bukti bahwa mereka bisa. Tiga tahun kemudian, Senegal kembali dengan pelatih baru, Pape Thiaw. Mane yang berusia 33 tahun menghadapi apa yang dia nyatakan sebagai turnamen AFCON terakhirnya. Tapi sebelum kita mencapai drama final yang ikonik itu, mari kita pahami peran Mane di turnamen ini. Kalidou Koulibaly adalah kapten resmi Senegal. Tapi Koulibaly diskors untuk final. Idrissa Gana Gueye mengenakan ban kapten di pertandingan itu. Namun, dalam setiap wawancara, dalam setiap diskusi tentang kepemimpinan Senegal, nama yang paling sering muncul adalah Mane. Mengapa? Karena kepemimpinan bukan tentang ban kapten. Kepemimpinan adalah tentang pengaruh. Di wawancara sebelum perempat final melawan Mali, Mane menjelaskan pendekatannya terhadap kepemimpinan. Tekanan adalah bagian dari sepak bola, terutama di AFCON. Ini adalah turnamen ke-6-ku. Jadi aku memiliki cukup pengalaman untuk menghadapi momen-momen ini. Aku mencoba untuk tetap tenang, karena memberi tekanan pada diri sendiri tidak pernah membantu. Penting untuk menunjukkan karakter,
terutama untuk pemain yang lebih muda. Jika mereka melihatmu rileks, fokus, dan siap dari awal, mereka mengikuti. Itu adalah peranku, memimpin sebagai senior dengan memberi contoh dalam latihan dan selama pertandingan. Ini bukan ceramah motivasi. Ini adalah filosofi yang ditunjukkan melalui tindakan. Di semifinal melawan Mesir, Mane mencetak satu-satunya gol pertandingan. Senegal lolos ke final. Dan untuk Mane, ini adalah kesempatan terakhir untuk mengangkat trofi AFCON. Tapi tak seorang pun, bahkan Mane sendiri, bisa memprediksi apa yang akan terjadi di Rabat. Januari 2026, final AFCON, Senegal versus Maroko, tuan rumah turnamen. Pertandingan sangat ketat. Kedua tim bermain dengan disiplin tinggi. Tidak ada gol di 90 menit. Lalu injury time, menit ke-92, Senegal mencetak gol. Tapi VAR membatalkannya karena pelanggaran terhadap Achraf Hakimi. Kemudian di menit ke-90 plus 8, saat injury time, wasit menyatakan penalti untuk Maroko karena Malik Diouf menarik bahu Brahim Diaz. Pemain Senegal meledak. Pelatih Pape Thiaw marah. Dan kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Thiaw memerintahkan timnya meninggalkan lapangan. Satu persatu, pemain Senegal berjalan ke terowongan. Protes terhadap keputusan yang mereka anggap tidak adil. Protes terhadap apa yang mereka anggap sebagai bias untuk tuan rumah. Stadion kacau. Wasit bingung. Ofisial turnamen panik. Ini adalah final Piala Afrika. Dan tim yang seharusnya bermain malah mogok. Tapi satu pemain tidak bergerak. Sadio Mane. Dia berdiri di pinggir lapangan, berbicara dengan wasit. Dia pun berbicara dengan legenda Afrika, Claude Leroy, dan El Hadji Diouf, untuk mencari perspektif baru. Lalu dia membuat keputusan dan berlari ke ruang ganti. Apa yang terjadi di ruang ganti itu tidak direkam kamera. Tapi kita tahu hasilnya. Kamara, gelandang Senegal, kemudian menceritakan, "Kami berada di ruang ganti. Aku berpikir untuk pergi dengan 10 yang lain. Hanya Mane yang masuk berteriak kepada kami untuk keluar dan menyelesaikan pertandingan. Pada akhirnya dia memang benar. Kami pergi keluar. Kami mendengarkan dia karena ketika Sadio berbicara, semua orang mendengarkan. 16 menit. Itulah waktu yang dibutuhkan untuk meyakinkan seluruh tim kembali ke lapangan. Dan ketika mereka akhirnya kembali, Brahim Diaz melangkah untuk mengeksekusi penalti. Penalti itu seharusnya menjadi penentu penting bagi Maroko. Namun, pemain Madrid itu malah mencoba Panenka. Mendy membacanya. Itu penyelamatan yang mudah. Pertandingan dilanjutkan ke extra time. Kegagalan tersebut menjadi titik balik. Senegal tampil lebih agresif dan langsung menghukum Maroko. Maroko mencoba melawan, tapi sia-sia. Senegal juara, gelar kedua dalam 4 tahun. Di podium, Koulibaly memberikan trofi untuk diangkat Mane. Mane diangkat oleh rekan-rekannya. Ini bukan tentang status resmi. Ini tentang penghormatan, tentang pengakuan atas siapa yang benar-benar memimpin. Tapi mari kita mundur sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya Mane lakukan malam itu? Secara teknis, dia mencegah tim dari membuat kesalahan besar. Jika Senegal tidak kembali, pertandingan akan dihentikan. Maroko akan diberikan kemenangan secara default. Dan Senegal, serta reputasi sepak bola Afrika,
akan hancur. Tapi lebih dari itu, Mane membuat pilihan filosofis. Dia memilih untuk menghormati permainan daripada kemarahan. Dia memilih martabat daripada protes. Kupikir itu adalah hal terbaik untuk dilakukan. Ini bukan hanya sepak bola. Hal yang paling penting adalah orang-orang yang menonton. Tidak adil untuk menghentikan pertandingan seperti itu. Kami harus memberikan citra yang baik untuk sepak bola. Akan sangat memalukan dan menyedihkan untuk melihat skenario seperti itu terjadi. Bayangkan sejenak, masuk ke ruang ganti dan pertandingan sepak bola berhenti di sana. Kupikir itu akan menyampaikan citra negatif dari sepak bola kami. Afrika hari ini tidak layak mendapatkan itu. Sepak bola Afrika telah berkembang dengan cara yang luar biasa. Dan buktinya adalah bahwa itu diikuti di seluruh dunia. Herve Renard, pelatih legendaris yang memenangkan AFCON 2 kali, mengatakan, Mane adalah pahlawan sejati di final ini. Di Senegal, dia adalah dewa. Tidak hanya dia luar biasa di lapangan, tapi juga di luar itu. Dia tahu bagaimana membuat dirinya didengar oleh setiap rekannya. Dia mendapat rasa hormat yang tak terukur. Ini adalah kepemimpinan dalam bentuknya yang paling murni. Bukan tentang otoritas formal, bukan tentang titel, tapi tentang karakter, kebijaksanaan, dan keberanian untuk melakukan hal yang benar ketika semua orang kehilangan akal. Tapi untuk benar-benar memahami Sadio Mane, untuk memahami mengapa dia dihormati, tidak hanya sebagai pemain, tapi juga memahami simbol nasional, kita perlu pergi ke tempat di mana semuanya dimulai. Bambali, desa kecil di Sédhiou, Senegal Selatan. Populasi sekitar 2.000 orang. Tidak ada rumah sakit, tidak ada listrik yang stabil, tidak ada akses internet. Kau hanya bisa menjadi petani. Tidak ada pekerjaan lain di sana. Kata Mane dalam dokumenter tentang hidupnya. Ini adalah tempat di mana Mane lahir. Tempat di mana ayahnya meninggal ketika Mane berusia 7 tahun. Karena penyakit yang mungkin bisa diselamatkan jika ada rumah sakit. Tempat di mana adiknya lahir di rumah tanpa bantuan medis. Aku ingat adikku juga lahir di rumah karena tidak ada rumah sakit di desa kami. Itu adalah situasi yang sangat-sangat menyedihkan bagi semua orang. Aku ingin membangun satu untuk memberikan harapan kepada orang-orang. Dan dia melakukannya. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Mane menyumbang lebih dari 500.000 euro untuk membangun rumah sakit di Bambali. Rumah sakit ini tidak hanya melayani desanya, tapi 34 desa di sekitarnya. Tak ada lagi perempuan yang harus melahirkan tanpa bantuan medis. Ini bukan sedekah, ini intervensi sosial. Tapi rumah sakit hanyalah awal. Pada tahun 2019, Mane menyumbang 250.000 euro untuk membangun sekolah menengah. Di wilayah di mana banyak anak tak bersekolah dan buta huruf. Sekolah-sekolah itu memberikan akses pendidikan berkualitas. Dia tidak berhenti di infrastruktur fisik. Mane juga menyediakan laptop gratis untuk siswa, jaringan internet 4G untuk seluruh wilayah, beasiswa untuk siswa berprestasi, stasiun bensin, kantor pos, listrik dengan energi terbarukan. Dan yang paling luar biasa adalah 70 euro per bulan untuk setiap keluarga di desa. Setara dengan upah minimum bulanan di Senegal. Ini memang bukan pendapatan besar dalam skala nasional. Tapi untuk desa Bambali, ini adalah transformasi total. Dan semua itu dari gajinya sendiri.
Pada 2019, foto Sadio Mane dengan iPhone retak mendadak viral. Bukan karena sensasi, tapi karena pesan. Fungsi lebih penting daripada citra. Mengapa aku butuh 10 Ferrari atau 20 jam tangan berlian? Dengan uang itu, aku bisa membantu rakyatku. Tahun 2022, Forbes mencatatnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Gajinya di Al Nassr diperkirakan lebih dari 40 juta dolar per tahun. Dia bisa membeli apa saja, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Di era sepak bola yang dipenuhi branding, kemewahan, dan validasi sosial, Mane berdiri sebagai pengecualian. Tidak menghakimi pemain lain, hanya konsisten hidup sesuai nilai. Pada tahun 2022, ia menerima Socrates Award, penghargaan untuk pemain dengan kontribusi kemanusiaan terbesar. Legenda sejati tidak cukup hanya dengan trofi atau statistik. Legenda sejati mewakili sesuatu yang lebih besar. Dan Mane mewakili model kepemimpinan yang berbeda. Dia tenang, tidak haus sorotan, dan hidup dengan berbasis tindakan. Dia mengubah bagaimana cara dunia melihat atlet Afrika. Dia bukan superstar yang datang dari akar rumput. Dia global, tapi dia milik Bambali. Hasilnya terlihat jelas. Di seluruh Senegal, anak-anak memakai jersey nomor 10. Bukan hanya karena gol, tapi karena harapan. Warisan Mane tak hanya akan hidup dari angka-angka yang ia sumbangkan. Warisannya akan terus hidup dari mulut para guru, orang tua, dan generasi penerus di Senegal. Level pengaruh yang jarang didapatkan kebanyakan pesepak bola. Di dunia di mana trofi cepat dilupakan dan para bintang datang silih berganti, Mane membangun sesuatu yang lebih tahan lama, yaitu dampak. Dia bukan hanya legenda sepak bola, dia model kepemimpinan, dia institusi sosial, dia bukti bahwa karakter bisa lebih kuat daripada ketenaran. Seorang anak dari Bambali yang menunjukkan apa arti juara yang sebenarnya.